Halo guys, jadi di sini sama kelompok 2, yaitu kelompok Albina. Di sini kita mau praktek percobaan ink house. Jadi sebelum masukin video prakteknya, mau perkenalan diri dulu ya. Iya. Perkenalin, nama aku Vanessa. Nama aku Laura. Nama aku Jelita. Nama aku Zahra. Nama aku Afif. Nama saya Daniel. Dadah. Di sini tuh kita mau praktek tapi nggak gunain banyak bahan dan banyak alat. Kita kasih tahu dulu ya bahan dan alatnya. Di sini ada bahan rumput laut hidrilla atau ganggang. Ini ada tabung sama corong putih. Udah itu. Batu, ada kue. Sama air panas. Iya, ada air panas juga. Ada air. Kita juga pakai air biasa ya. Oke. Oke, langsung masuk ke prakteknya aja ya. Dadah. Yang pertama, menyiapkan 5 gelas reaksi dan beri label ke 5 gelas reaksi tersebut dengan berbeda setiap gelasnya. Masukkan 3 batang tanaman hidrilla ke setiap corong. Masukkan ke gelas reaksi. Lalu pada bagian air soda kue, tuangkan soda kue ke gelas plastik. Setelah itu, kasih air secukupnya. Dan aduk hingga melarut. Setelah sudah merata, tuang air soda kuenya ke gelas reaksi bagian air soda kue. Untuk gelas yang lain, isi sesuai label yang sudah ditulis pada gelas reaksi tersebut. Isi tabung reaksi dengan air soda kue untuk gelas reaksi yang soda kue. Untuk gelas reaksi lainnya, tabung reaksinya hanya diisi dengan air biasa. Lalu masukin tabung reaksinya ke corong. Untuk contoh hasilnya seperti ini. Tempatkan semua gelas reaksi ke tempat yang terkena cahaya, terkecuali untuk gelas reaksi yang air biasa bagian tempat teduh. Tempatkan gelas reaksi air biasa bagian tempat teduh ke tempat yang tidak langsung terkena cahaya matahari. Lalu, taruh termometer pada setiap gelas reaksi untuk mengecek suhu yang terjadi. Setelah itu, tunggu hingga 30 menit. Mau lihat gak? Nih, gelembung-gelembungnya. Itu tuh di bawah, beneran di bawah. Tuh. Ih, lucu banget. Dia nggak bisa naik ke atas, kata ibunya, karena ketutup sama tanaman. Jadi tanamannya tuh terlalu rapat, jadinya nggak bisa naik ke atas. Tapi ada kok beberapa yang emang udah naik. Nih. Tuh ada beberapa yang udah naik. Kalau ini emang dari tadi dia banyak banget gelembung-gelembung. Ini beberapa doang. Dia juga nggak ada di bawah tuh yang air es. Kalau yang ini juga sama, ada beberapa doang. Tapi banyak dia, cuman emang nggak sebanyak yang soda kue gitu. Kalau air di yang tempat duduk itu dia nggak ada blubuk-blubuknya. Ada sih di bawah, tapi ya sama kayak air biasa yang tempat cahaya tadi, dia nggak bisa naik ke atas. Tapi kalau ini tuh nggak ada aliran naik ke atasnya, jadi ya udah emang segitu aja tuh. Udah guys gitu. Terus dia suhunya juga beda-beda. Suhunya tuh naik turun tahu. Nih suhunya yang air panas, dia dari tadi tuh naik, cuman pas airnya udah lumayan hangat, dia makin lama tuh makin turun. Yang ini air es ini kan
turun ya. Nanti kalau diangkat nih tunggu lama, dia bakal berubah jadi naik, pelan-pelan naik itu gitu. Tuh, kelihatan nggak dia naik tuh, naik gitu guys. Jadi dia makin dingin, makin turun. Kalau soda kue dari tadi dia tetap di 3,2. Setelah sudah 30 menit, tentukan hasil data pengamatannya. Yang pertama ada air biasa di tempat yang terkena cahaya. Tanaman hijau yang diletakkan di dalam air biasa dan terkena sinar matahari akan menghasilkan gelembung oksigen yang terlihat sebagai gelembung udara, karena cahaya sangat penting bagi tanaman untuk memproduksi oksigen dan menjalankan fotosintesis. Kedua, ada air biasa di tempat teduh. Tanaman hijau yang diletakkan di dalam air biasa dan ditaruh di tempat yang redup, maka tidak terjadi proses fotosintesis karena cahaya sangat penting bagi tanaman untuk memproduksi oksigen dan menjalankan fotosintesis. Yang ketiga itu adalah menggunakan air soda. Tanaman hijau dimasukkan ke dalam wadah berisi air soda yang mengandung karbon dioksida. Saat terkena sinar matahari, gelembung oksigen akan muncul di sekitar tanaman, menandakan bahwa fotosintesis sedang berlangsung. Percobaan ini menegaskan bahwa cahaya diperlukan untuk fotosintesis dan bahwa air soda menyediakan sumber karbon dioksida yang penting. Keempat, ada air es. Tanaman hijau yang ditempatkan dalam air es dan terkena cahaya, suhu rendah dapat memengaruhi laju fotosintesis, sehingga jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi suhu normal. Percobaan ini menunjukkan bahwa suhu berperan penting dalam efisiensi proses fotosintesis pada tanaman. Jika suhunya terlalu rendah, aktivitas fotosintesis bisa terhambat. Yang kelima, ada air panas. Tanaman hijau dimasukkan ke dalam air panas dan terkena cahaya, suhu tinggi dapat mengganggu proses fotosintesis, sehingga jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan kemungkinan akan berkurang atau bahkan terhenti. Hal ini menunjukkan bahwa suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim dan menghambat aktivitas fotosintesis, menegaskan pentingnya suhu optimal bagi tanaman untuk berfotosintesis dengan baik. Kesimpulan yang didapat dalam praktikum ini adalah fotosintesis adalah proses pengubahan zat organik H2O oleh klorofil menjadi zat organik dalam kurung karbohidrat dengan pertolongan cahaya. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada percobaan ini adalah cahaya matahari dan konsentrasi. Suhu memengaruhi fotosintesis karena mempengaruhi kinerja enzim.